wadahnya ilmu, yaitu An-Nas atau Jauhar An-Nas. Dan kita sudah membagi sampai kepada pembagian ada Jauharun Nas, boleh disebut Ar-Ruh Al-Amri, Ar-Ruh Al-Mutlaq. Ini yang dihembuskan oleh Allah, dan ini bukan jisim, dan dia tidak murakkab. Dia disebut Jauharul Fard. Fard berarti satuan yang tidak dapat dibagi, ya. Nah, dan itu rahasia Allah, min amrillah wa min sirrillah. Oleh karenanya penuh misteri, ya. Dan dia, karena dia tidak jisim, maka dia tidak menempati tempat, tidak di dalam, tidak di luar. Laisa bidakhili syai' wala fi kharijihi, ya. Itu Ar-Ruh Al-Amri. Tapi dia punya kaitan dia adalah kaitan hembusan dengan tubuh ini. Jadi kita ada yang jisim, ada yang amrullah, ya. Lalu apa kaitan kita dengan tubuh ini? Nah, itulah nanti dari Ruhul Amri berkait dengan ruh hayawan, ya. Itu yang mengikatnya, ruh hidup. Dan kita sudah bagi waktu itu bahwa ruh hayawan ini itu yang bersifat bergerak, yang bersifat ada syahwat dan emosi, ya. Lalu Ruhul Amri, ruh hayawani, di bawahnya ada ruh tabi'i, ya. Ruh tabi'i ini boleh kita sebut ruh jismani, ya. Itu yang kemudian air mengalir ke bawah, api panas, ya. Air itu basah, gitu, ya. Itu disebut ruh tabi'i. Ilmu tidak tersimpan pada ruh tabi'i, tidak tersimpan pada ruh apalagi hayawani, tapi ruh al-amri atau jauharun nas. Oke, sudah oke di situ, ya, bahwa ilmu di mana? Di jauharun nas. Ini yang perlu kita garis bawahi. Terakhir halaman berapa kemarin? Sekarang 34, oke. Dan beliau menyebutkan di sini, ya, di halaman 33, wa hadzal ruh laisa bijismin wala aradin. Jisim apa? Ruh itu ruh yang mutlak, tidaklah jisim, tidaklah arad. Masih ingat jisim ada berapa macam? Jisim yang latif, halus, ada yang kathif. Tidak yang kathif, tidak juga yang latif. Malaikat itu jisim, tapi jisimnya latif, yaitu jisim nuraniyah, jisim cahaya. Jin itu jisim nariyah, jisim api, ya. Maka kita ini sangat sempurna, lebih sempurna dari malaikat, lebih sempurna dari jin, ya. Karena malaikat itu tidak sesempurna kita, maka mereka tidak sanggup menerima semua ilmu yang Allah berikan. Itu juga kenapa iblis yang dulu namanya Azazil, yang pernah berpangkat malaikat, pangkatnya dicopot, ya, karena dia tidak laisa qabilan bijami'il ulum, tidak mampu menyerap semua pengetahuan. Itu yang menyebabkan dia tidak mampu, ya. Sampai tauhid dapat, tapi sampai adab tauhid, kemakrifatan dia nggak dapat. Wa qala, ya, sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah, kita baca kirimkan untuk Sayyidina Nabi SAW, lalu Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali dan guru-gurunya, wabil khusus gurunya Abu Ali Al-Farmadi, Abu Hasan Al-Kharqani, dan sanad kita yang bersambung kepada beliau. Al-Fatihah. Wa qala, Allah berfirman, fanafakhna fihi min ruhina. Maka jadi setelah diciptakan tubuh, nafakhna, kami hembuskan, fihi, padanya jasad, padanya tin, padanya tubuh jisim, min ruhina, daripada ruh kami. Dan saya sudah sebutkan sebelumnya, teman-teman, ruhina bukan zatina, ya.
Ahad itu nama zat, zatullah. Ahmad, ruhullah. Maka semua ruh kita itu dihembuskan bukan dari zat, tapi dari sini, dari sang Ahmad. Itu sebabnya dalam banyak kitab ya disebut Ahmad itu Abul Arwah atau Ummul Arwah, induknya ruh. Tapi ini bukan ibu-ibuan dalam bahasa jisim. Ini ibu induk dalam pengertian hakikatnya Ahmad, bukan hakikatnya jisim. Yang disebut ibu itu, induk itu adalah sumber sesuatu. Maka ruh kita ditiup dari sini, gitu ya, bukan dari zat. Dan tidak usah khawatir ya. Jadi ada satu kaidah, la yasdur minal ahad illa wahid, dan Ahmad itu cuma satu. Ya, tidak ada Ahmad yang lain, dia cuma satu. Nah, dari sinilah kemudian dihembuskan. Ini batinnya manusia. Batinnya manusia. Lalu nanti di sini ada lagi Muhammad Nurullah. Di situ ada nanti ada kun fayakun, itu nanti jadi jasad. Nah, itu yang menyatu dengan zahir manusia, ya. Jadi di sini nanti ada Muhammad Nurullah. Nur Allah itu kemudian tercipta di situ anasir alam semesta. Jadi semua alam dari nur Allah, Nur Muhammad SAW. Inilah zahirnya manusia. Jadi zahir, batin. Maka zahirnya kita dari Nur Muhammad SAW, batinnya kita dari Ruh Ahmad, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disebut Ahmad itu Umul Arwah, Muhammad itu Abul Arwah. Dan itu nanti silakan dicek, ada kitab misalnya Manaratus Sairin, tapi dia masih menggunakan kata khalaqar ruh. Ya, jadi agak sedikit ambigu. Yang saya lihat konsisten nih Imam Ghazali nih, beliau nggak nyebut dicipta, ya. Karena dia tidak jasad, dia tidak jisim, tidak benda, ya. Ini sudah juga ya, 34 ini sudah juga, benar ya? Jadi yang alim, yang mengerti itu, ya, maju lagi, masih ada yang belakang. Yang alim, yang mengerti itu siapa? Jauharun Nafs itu ar-ruh al-mutlaq, al-ruh al-amri. Jadi istilah namanya macam-macam, ya. Ya. Jadi ini yang ditiupkan. Lalu kaitan batin ini, ruh ar-ruh al-mutlaq ini dengan zahir manusia, dengan jisim, apa kaitannya? Nah, maka di sini nanti ada hubungannya ruh hayawan, ruh hidup. Lalu ada kaitannya apa? Ruh tabi'i, natural, ya. Ruh tabi'i, ya, nature. Nah, itu yang berkait dengan, dan dia menjadi abdinya ruh al-mutlaqah. Benar nggak nulisnya? Anggap aja lah benar, ya. Mutlaqah. Atau disebut juga ruh al-amri. Kalau bahasa filsafatnya Jauharun Nafs. Ini kayaknya kurang, ini kurang dingin. Di luar lagi panas, ya. Panas banget, ya. Hatinya harus dingin. Jadi ketika Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman itu ruh hayawani, ruh tabi'i atau ruh ini. Jadi yang dipanggil ini. Jadi kalau antum senang, yang senang itu siapa? Ini, yang batin, yang ini enggak. Makanya kemarin kita kasih contoh, sedih itu menangis, atau sedih itu kondisi, arad. Ya. Kan ada orang nangis habis akad nikah, ternyata dia bahagia. Ada orang nangis waktu wisuda, karena dia wisuda terbaik. Ya, ibu-ibu nangis waktu melahirkan anak, karena dia terharu. Ya, dia senang gitu. Ada juga orang nangis
waktu keluarganya meninggal, sama-sama nangis, tapi beda. Aratnya beda. Itu yang disebut arat. Arat itu kondisi atau sifat atau hal. Ya, dan dia hanya menempel pada zahirnya manusia, pada jauharnya manusia, pada jisim manusia. Wa qala qaumun minal mutasawwifah. Nah, berkata kaum sebagian dari kelompok sufi. Inna lil qalbi 'ainan kama lil jasadi. Sesungguhnya pada kalbu itu terdapat mata sebagaimana pada jasad. Sejauh itu ruh dia menyintas alam, mesti dia punya mata juga. Kita kalau keluar sana pakai mata nggak? Itu karena ini alam jisim, kita pakai mata jisim. Ruh itu juga sama. Ketika dia melewati alam-alam ini, dia juga punya mata, ya. Fayara zawahira bil aini zahira. Maka si kolbu melihat yang zahir dengan alat mata zahir. Jadi kalau melihat saya sekarang pakai mata apa? Tapi nangkap kalam saya pakai mata apa? Pakai mata kalbu, beda toh. Makanya antum nih waktunya sama, tempatnya sama, kitabnya sama, tapi tangkapan mata batinnya beda. Ya, tangkapan mata batinnya beda. Ini yang disebut orang mata batin, ya. Wa yaral haqa'iq. Jadi mata batin itu bukan melihat aura-aura. Enggak. Buat aura itu masih jasad. Prana itu masih jasad. Cakra itu masih berkait dengan jasad. Itu sebabnya Bunda Suci kemarin kan waktu di Eropa dia lagi asik zikir 3 titik latifah dalam dirinya. Lalu waktu di scan, waktu keluar di scan, ternyata ada 3 titik. Dia orangnya cerdas, dia lihatlah itu di layar apa, ternyata itu titik zikir dia. 3 titik yang dia zikirkan itu mengeluarkan warna merah. Karena panas, zikirnya panas. Jadi kalau cakra, aura, ya, itu masih jasad, masih jisim, masih di alam jisim, belum di alam. Maka kalau antum bawa ini ke Allah, nggak ada dia, la yanfa. Itu hanya bisa menenangkan, menetralkan jisim, tapi tidak dapat memuaskan ruh al-mutlaqah, ya. Jadi ilmu laduni bukan ilmu bikin tegang-tegang badan orang itu, ya. Laduni terus orang mental, itu bukan laduni. Itu sangat bisa dijelaskan secara ilmu ini. Itu hanya gelombang aja, ya, yang nggak kelihatan oleh mata biasa. Dia matanya harus detail gitu. Matanya harus dilatih dulu baru bisa lihat. Seperti alat scan. Alat scan ini alat batin atau alat zahir? Tapi karena dia detail, dia bisa menangkap gelombang-gelombang yang panas, dan itu bisa titik zikir di dalam badan. Sebenarnya alat itu juga nggak tahu sebenarnya tubuh kita lagi zikir atau nggak, tapi dia yang membaca efek dari zikir itu, yaitu panas, gitu, ya. Jadi si zikirnya sendiri dia nggak tahu juga, ya. Wa yaral haqa'iqa bi'ainil aqli. Nah, melihat yang zahir dengan mata zahir, melihat hakikat dengan mata akal, ya. Kalau akalnya, jadi akal itu secara harfiah berarti ikatan, tapi secara maknawi juga diartikan matanya kolbu. Ya, kolbu kita melihat dengan apa? Lahum qulubun yaqiluna biha. Apakah kolbu ini jadi energi untuk melihat, atau melihat hanya sebatas pandangan mata zahir? Kalau begitu sama dengan ruh hayawani. Itulah dalilnya kenapa ulaika kal an'am, mereka sama seperti binatang ternak, karena mereka memandang hanya dengan mata yang zahir, tidak memandang dengan mata yang hakiki itu, ya. Jadi akal itu sebenarnya bukan, dia nggak berdiri sendiri, dia cuma instrumennya kolbu. Dia hanya instrumen kolbu. Jika instrumen ini digunakan oleh kolbu, baru dia top.
Tapi kalau digunakan hanya oleh yang zahir ini, dia tidak bisa menangkap lebih. Ya. Qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min 'abdin illa wa liqalbihi 'ainan." Ya, lafaz begini tidak ditemukan dalam riwayat manapun ya. Di bawah itu ada tambahan ya, tapi itu bukan dari Nabi SAW, tapi dari Khalid bin Ma'dan. "Ma min 'abdin illa wa lahu arba'a a'yun. Ainani fi wajhihi yubsiru bihima amrad dunya, wa ainani fi qalbi yubsiru bihima amral akhirah." Ya. Hanya ini kelemahan Imam Ghazali ya. Imam Ghazali itu teks begini di Abu Nu'aim coba deh. Cuma dia hafal, dia sekali baca dia hafal, tapi dia ingatnya itu ainani. Cuma ingat penggalnya. Kalau antum sekali baca pasti lupa. Ini 9 jilid loh. Hilyatul Auliya itu 9 jilid dan Ghazali sekali baca ingat. Tapi ingatan dia tidak full, maka dia menyebutkan lafaz yang tidak sempurna. Ya, untuk sekelas ahli hadis zaman ini nggak ada yang sanggup melewati makom Ghazali dalam hafalan. Ya, saya 15 tahun fokus ngaji hadis dan hafalan saya tidak melewati hafalan Ghazali. Ya, bedanya kita ngaji kritik hadisnya lebih lama, itu aja bedanya. Jadi kita kalau ngecek hadis gampang sekali mengetahui ini hadis dhaif atau tidak dhaif. Kalau hafalan saya jauh ya. Imam Ghazali itu 5.000 hadis lebih ada di kitab Ihya dan kitab-kitab yang lain, dia hafal semua. Lalu dan dia sering pakai hafalan dia. Makanya beberapa riwayatnya beda dikit dengan teks aslinya. Imam Iraqi itu karena otaknya bukan otak Google tapi otak Jauhar Nafs. Dia kalau nggak ketemu yang sama dia bilang ada lafaz yang mirip gitu. Jadi dia nggak langsung kemudian menjudge seperti orang-orang hari ini yang ingin mencari aib Imam Ghazali. Ya. Teks ini ternyata kalam dari Khalid bin Ma'dan bahwa ma min 'abdin, tidaklah seorang hamba ya kecuali ada 4 mata. Nah, 4 mata itu sebenarnya dua-dua, sepasang-sepasang. Maka Imam Ghazali meringkasnya dalam memori dia 2 aja, satu zahir, satu batin. Ainani ya, illa wa liqalbihi ainani, kecuali bagi kolbunya ada 2 mata. Oke, wahuma ainani, yaitu mata yang yudrik bihim al-ghaiba, yang dapat menangkap hal-hal yang gaib. Apa yang disebut gaib? Sesuatu yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Tapi kalau antum sekarang mengaktifkan yang kolbu, mengaktifkan kolbu, maka yang gaib tidak jadi gaib lagi. Ya, yang gaib tidak jadi gaib lagi. Ya. Fa'idha aradallahu ta'ala bi'abdin khairan. Nah ini cek, kita ini termasuk yang dikehendaki Allah dapat kebaikan ya. Apabila Allah menghendaki seorang hamba bi'abdin khairan, mendapatkan kebaikan, fataha ainai qalbihi, Allah akan membuka tirai mata liyara ma huwa ghaibun. Ya. Wa hadzal ruh ya. Apa yang dapat ditangkap oleh mata kolbu? Nah, ini perhatikan, yang dapat ditangkap nih, apakah dibahas atau tidak nanti kita cek ya. Apabila si kolbu itu, ya, jadi kolbu, ketika dia menatap satu objek yang gaib yang tidak ditangkap oleh indera, maka dia ada 2, satu hakikat, yang kedua misal, permisalan. Makanya ada orang kalau dapat isyarat di mimpinya melihat apa gitu ya, ente misalnya habis ke Imam Syazili melihat pohon itu misal ya. Ada yang habis ziarah ke Luar Batang, Habib Hussein Luar Batang, terus melihat sesuatu, misalnya melihat ada bintang belah 2 misalnya gitu, maka itu disebut dengan misal. Ada yang melihat langsung hakikatnya, mimpi sering melihat matahari, bulan, langit. Nah, saya dulu sering banget waktu masih mahasiswa ya, sering banget melihat itu waktu masih S1. Ternyata itu misal. Nah,
Pas sudah mulai S2 baru kemudian agak siap diri kita untuk melihat hakikat, baru dikasih unjuk siapa sebenarnya yang bulan itu siapa gitu. Ya, pelan-pelan Allah kasih. Itu juga yang terjadi pada Sayyidatuna Safiyah, seorang perempuan Yahudi yang kemudian menjadi istri baginda Rasulullah SAW. Jadi Nabi SAW tidak pernah benci Yahudi karena bangsa dia Yahudi, ya, tapi karena mereka jahat baru Nabi benci. Itu baik dinikahi. Sayyidah Safiyah mimpi melihat bulan jatuh ke pangkuannya, langsung digampar oleh bapaknya, Huyai bin Akhtab, seorang pentakbir mimpi di kalangan Yahudi. Jadi pentakbir mimpi gak hanya orang Islam, tapi juga non-Muslim. Jadi jangan heran kalau ada orang-orang yang mengaku dia bisa membaca apa simbol-simbol. Mereka hanya mampu melihat misal. Dulu di Indonesia ada mama siapa namanya? Hah? Mama Loren itu dia bisa misal. Kalau hakikat dia nggak bisa lihat. Hakikatnya yang bisa lihat cuma wali Allah. Ya, hanya wali Allah yang sudah levelnya mengenal jauharun nafs dengan sebenar-benarnya. Kalau misali yashtarik fihi bainal wali wa ghairihim, bisa yang melihat wali, bisa yang melihat bukan wali, gitu ya. Maka yang Nabi lihat itu ada yang misali, ada yang hakiki, tapi kebanyakan yang Nabi lihat hakiki. Nah, ini separuhnya lebih itu dilihat di alam yang disebut khayali hissi. Khayali isi, khayalan yang masih terikat dengan imajinasi di indera. Disinilah bermain jin dan syaitan. Separuhnya berkait dengan hakikat. Jadi dia ada bercerai di situ. Ya, maka boleh kita bagi ada misalul sufla, ada misalul ulia. Ada yang rendah berkait dengan hissi, ada misal yang ulwi yang berkait dengan yang tinggi. Nah, ketika antum sering melihat bulan itu bagus, biasanya sering sholawat tuh orang tuh, ya. Nanti kabar gembira nanti tidak akan diizinkan bertemu sang rembulan hakiki itu yaitu Rasulullah SAW. Ya, biasanya begitu, ya. Atau melihat matahari dalam mimpinya itu bukan main-main, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Nah, kalau ini disebut khayali hakiki. Nah, guru saya menyebutnya khayali mutlak. Dia khayali juga, tapi mutlak, hakiki. Inilah yang dilihat oleh para aulia-aulia Allah yang level mereka minimal abdal. Minimal apa? Abdal ke atas sampai aktab para kutub. Nah, kalau wali yang mau jadi abdal dia di sini dia. Jadi jangan heran banyak orang hari ini dapat mimpi-mimpi macam-macam lalu campur mimpi dia dengan khayali hissi. Makanya mereka sekarang ngomong gini, Imam Mahdi turun 2024. Lah, Imam Mahdi turun, yang turun Nabi Isa, bro. Ya, kalau ungkapan turun itu bukan turun, karena Imam Mahdi itu manusia. Dia manusia yang lahir dari seorang ibu. Jadi dia bukan turun, dia lahir. Loh, kalau lahirnya 2024, kapan dia berjuangnya? Nah, kapan dia berjuangnya? Nunggu lagi 40 tahun lagi. Ya, nggak begitu kita memahaminya, ya. Ini rahasia Allah dan ini sudah ditangkap oleh orang dalam khayali hakiki. Yang benar itu 2024 adalah 100 tahun setelah Turki Utsmani runtuh. Turki Utsmani runtuh 1924. Maka 100 tahun dari Turki Utsmani, dan yang penyebab kehancuran Turki Utsmani itu faktor internal dan eksternal juga. Internalnya sudah mulai tidak berdaulat karena awalnya, ya, salah satu Sultan Turki Utsmani memberi ruang kepada ras-ras Yahudi itu. Ya, itu sebenarnya mau cari kambing hitam aja. Emang kesultanannya sudah mulai lemah. Ditambah dengan munculnya orang-orang Yahudi itu dimanfaatkan, ya. Jadi 2024 100 tahun, maka ada peristiwa di sini nanti menandai 100 tahun itu muncul. Tapi Imam Mahdi keluar suka-suka Allah. Ya,
Saya menandainya bukan dari situ 2024, tapi dari penguasaan Mekah Madinah. Mekah Madinah baru dikuasai oleh Saudi 1933. Maka guru-guru kita dulu nggak pernah ngaji di Saudi, dia ngajinya di mana? Di Turki Utsmani, wilayah Hijaz, Mekah Madinah. Ya, kayak Hadratus Syekh Syamashari, Syekh Khana Khalil, Syekh Nami Banten, itu bukan di Saudi dia. Saudi masih di Najd waktu itu, bukan di Hijaz. Hijaz itu Mekah Madinah itu dan sekitarnya. Ya, sekarang Mekah Madinah masuk bagian Saudi. Oke, jadi jangan campur-campur halu. Ini khayali hissi, inilah yang disebut halu. Ini ilmunya dari mana? Dari kitab Al-Insan Al-Kamil. Secara kitab, dan kita juga mentalakikan makna itu dari beberapa kiai-kiai dan wali-wali yang mastur ya. Mereka ngajarin saya tentang ini dan sejalan dengan kitab Imam Ghazali, semanhaj. Nah, nanti antum kalau mau membahas itu ada namanya kitab Al-Insan Al-Kamil karya Imam Al-Jili ya. Nanti kalau sudah siap, ini harus belajar Ghazali dulu baru ke Insan Kamil. Idealnya gitu. Makanya saya buka Insan Kamil pada tembilahan itu cuma untuk para kiai. Nah, ini kan mau jadi kiai semua nih. Nah, insya Allah ya. Maka ngaji kitab Ar-Risalah Laduniyah dulu minimal, baru masuk ke kitab Al-Insan Al-Kamil. Gitu. Jadi ini penghubung antara ilmu syariat ahli zahir dengan ilmu hakikatnya. Nah, kapan terjadi orang salah faham baca Al-Insan Kamil? Karena nggak dikasih alas ini. Ya. Dan untungnya kitab ini sudah diterjemahkan, Insan Kamil juga sudah diterjemah. Cuma mungkin nggak tahu terjemahannya bagus atau tidak. Nah, itu urusan lain. Oke, jadi kita nggak akan main-main angka 1933, 1924. Kalau ada apa kajian-kajian saya terdahulu, ya itu ya letupan saat ceramah aja ya yang terjadi, mungkin karena diberitahu atau karena ilham, Allahu a'lam ya. Apapun yang terjadi, yang penting jauharun nafs kita kuat ya, nggak usah khawatir. Bumi ini, alam ini emang akan binasa, akan hancur, dan itu bagian dari jisim kita. Yang nggak boleh khawatir, takut situ adalah jauharun nafs, ruh kita itu. La khaufun alaihim walau dia santai aja. Memang Allah pernah bercerai dari kita, memang Allah pernah jauh dari kita, kan nggak pernah jauh. Allah selalu dekat dengan kita. Mau Dajjal sejahat apa, Allah pernah jauh nggak? Mau Ya'juj Ma'juj itu sejahat, seradikal apapun, emang Allah pernah tidak memperhatikan hamba-hambanya, kan nggak begitu ya. Saya begitu cara menenangkan hatinya ya. Jadi walaupun fitnatud Dajjal itu dahsyat, orang harus mengenal hakikatnya sampai ke sana. Maka alam khayali hissi ini bisa dimasuki oleh Dajjal, bisa dimasuki oleh syaitan, jin, bisa dimasuki oleh orang yang ahli, bisa bolak-balik masa alam ini. Makanya antum bisa, jadi ada seorang raja dulu, dia dikerjain oleh seorang yang suka bolak-balik ke alam khayali hissi ini. Ya, kata dia, Tuan Raja, kamu nanti akan mimpi melihat ini tar malam. Bener, tar malam dia ngeliat itu. Karena orang ini mampu masuk ke alam bawah sadar orang. Nah, dalam ilmu sekarang, ilmu hipnotis ya, mereka masuk ke khayal hissi ini yang disebut alam bawah sadar oleh mereka. Ya, mohon maaf ya, mereka belum masuk ke alam hakiki. Makanya ini dipelajari secara masih berkaitan dengan fisik. Sedangkan di sana kalau dipelajari hanya metode memahaminya, adapun lanjutannya langsung Allah yang memberikannya, gitu ya. Wa hadzal ruh la yamutu bi mautil badan. Ruh ini tidak pernah mati dengan matinya badan. Jadi nggak usah khawatir mau dihancurkan, mau dibelah sama Dajjal dua, kan katanya digergaji gitu ya, zut gitu kan, jadi dua. Ruhnya kan nggak mati. Ruhnya nggak mati. Bayangkan Dajjal itu dalam hadis yang sahih dikatakan dia bisa menggergaji orang belah dua, lalu bisa mengatakan kamu balik lagi. Nah, kalau ruhnya nggak kenal sama Allah, ente nggak kenal sama ruh yang hakiki itu, gimana ceritanya? Ya, mungkin udah nyembah dia kali, belum digergaji udah nyembah duluan. Bayangkan itu. Tapi ternyata setelah
tautin kembali, dia kembali ke asalnya, apa yang terjadi? Orang itu berkalam, oh ini yang Nabi bilang dulu ya, kamu ternyata orangnya. Dulu Nabiku mengatakan akan muncul seorang yang dajjal, yang dapat membunuh orang lalu menghidupkan kembali, kamu orangnya. Langsung dia lari. Qila annahu Khadir, ya, kata sebagian ahli riwayat itu Nabi Khidir. Lakin aqulu la huwa ummatun min huwa rajulun min ummati Muhammad SAW. Dia hanya seseorang wali dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlalu tinggi Nabi Khidir ngurusin gitu. Nabi Khidir lain dia, urusannya lain dia. Itu salam ya. Itu hanya seseorang sosok dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Ini pegang nih, ar-ruh la yamutu bi mautil badan. Ruh tidak ikut mati dengan badan mati. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai orang-orang beriman, jangan kamu katakan orang yang mati di jalan Allah, orang yang gugur ya, di jalan Allah itu mati. Bal ahyaun, tapi mereka hidup. Yang hidup yang mana? Jauhar nafsnya, ruhnya. Bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun, bahkan dapat rezeki. Rezekinya ruh apa? Ilmu hakikat, ilmu ma'rifat. Gitu ya. Maka orang yang sudah dapat rezeki itu sekarang, yang sudah mengerti bab itu di dunia ini, dia justru menunggu perpisahan tubuh ini dengan ruh. Nunggu deh, ya, kapan gue pisah nih katanya. Ini mereka nggak takut mati. Jadi ketika ada kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap nafs merasakan maut, itu ada dua. Kan sakaratul maut, Nabi SAW mengatakan lil maut sakarat, maut itu ada sakaratnya. Sakarat itu dua, ada yang lezah, ada yang murrah, ada yang lezat, ada yang pahit, ada yang menyakitkan, ada yang menyenangkan. Fal mautu sabilul wusul. Bagi mereka mati itu jalan pulang. Itu yang mereka rindukan. Maka saya waktu Al-Habib Ali Al-Jufri, yang murid Habib Umar, yang murid Al-Habib Abdul Qadir Segaf, Jeddah, itu diancam mati, diancam bunuh oleh salah satu kelompok ekstremis di Timur Tengah. Itu lewat Twitter. Teroris main Twitter juga zaman-zaman itu. Sa'abtulannak, ani bunuh ente ntar, la azbahannak, ani sembelih ente. Jawabannya apa? Gak usah ngancam aneh ya, dengan sesuatu yang aneh rindukan katanya. Tidak usah mengancamku dengan sesuatu yang aku tunggu-tunggu. Takut deh. Itu baru benar ente iskariman umut syahidan. Baru benar orang itu berjuang gak takut mati. Ini sweeping datang polisi udah kabur. Gimana ente mau berjuang? Ya. Yang begini nih, kenal dulu jauharun nafsnya, baru kita bilang iskariman aumut syahidan, hidup mulia, mati syahid. Syahid apa? Musyahadatul ruh. Ruh menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia lupa. Bayangkan ketika perempuan-perempuan di Mesir ya, mereka memotong, melukai tangannya dan tidak merasa sakit karena melihat siapa yang lewat. Yashhad Sayyidina Yusuf, menyaksikan Sayyidina Yusuf. Gimana kalau yang datang Sayyidina Muhammad SAW? Nikmat sekali itu ya, kalau dia dijemput oleh ruhannya baginda Rasulullah SAW. Itu yang ditunggu-tunggu mereka ya. Semoga kita termasuk yang dijemput dengan ruhannya Rasulullah SAW ya. Karena ruh itu anaknya bersumber dari umur ruh, abur ruh, maka dia nggak pernah misah. Sebenarnya dia nggak pernah misah, cuma dia nggak tahu jalan aja, bahwa dia dekat sebenarnya ya. Li'anna Allah Ta'ala yad'uhu ila babi, karena itulah, karena ruh itu tidak pernah mati, Allah justru memanggil kembali ruh itu ke pintunya. Fayaqulu irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i, wahai jiwa, wahai jauharun nafs, wahai jiwa yang tenang. Makanya Imam Ghazali menerjemahkan ruh itu an-nafs an-natiqah al-mutmainnah, yang dipanggil di ayat ini, ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang kenal kepada Allah.
irji'i, pulanglah engkau ila rabbik, kepada Rabbmu. Ya, kalau pulang kepada Allah mesti lewat ayahanda ruhnya, mesti lewat ibunda ruhnya. Ya, induk, saya lebih senang menerjemahkan dengan induk, sumber. Ya, radiyatan mardiyah, dengan hal ridha dan mardiyah, dan diri doi, jiwanya ridha. Kapan orang ridha? Idza arafa al-fa'il al-haqiqi huwa Allah, jika dia kenal bahwa pelaku hakiki itu hanyalah Allah SWT. Itu ada kitab, pakai kitab ada. Jadi kapan orang ridho? Kalau dia tahu yang berbuat hakikatnya adalah Allah SWT. Dan kapan antum nggak ridho? Kalau nggak kenal, kalau nggak tahu siapa yang buat, ya. Mardiyah diridhoi, ya, surah Al-Fajr ayat 28. Innama huwa yufariq wa ya'ridu 'anil badan. Dia hanyalah berpisah dan berpaling meninggalkan badan. Kenapa dia meninggalkan badan? Ente kalau punya kendaraan udah rusak-rusak, ganti kan? Tinggalin itu, ambil yang baru. Sama, ya. Kalau tubuh ini sudah rusak, apakah rusak karena sakit, atau rusak karena tua, atau rusak karena accident, ruhnya akan meninggalkan kendaraan tubuh itu. Ya. Famin a'radihi, ya, tata'attalu ahwalul quwal hayawaniyah wa tabi'iyah. Ya, dan di antara halnya adalah tata'attalu ahwalul quwal hayawaniyah wa tabi'iyah. Ya, menjadi kosonglah, tata'attal, kosong, ya. Menjadi tiada kondisi kekuatan hewani dan tabi'i. Jadi ruh hayawani atau disebut juga al-quwah al-hayawaniyah dan tabi'i, ya, tabiat natural itu menjadi hilang. Jadi karena ruh ini, ruh al-amri ini pergi, maka ruh hayawaninya nggak ada lagi, naturalnya juga nggak ada lagi. Maka itulah yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan ruh al-amr itu dihembus. Ini diulang-ulang terus biar antum connect, ya, bahwa ada suatu unik dalam diri kita yang dia tidak dari jalur bab khalaqa, tapi nafakha. Dan itu Allah kalamkan di Quran. Walakin ghamidat a'yunul mutakallimina anhu. Ya, tapi mata ahli kalam kok tidak memandangnya, ketutup melihatnya. Saya heran sekali, ya. Dan Imam Ghazali eksplorasi itu. Fayaskunul mutaharrik, karena sudah hilang ruh, kekuatan hewani hidup dan tabi'inya, yaskun al mutaharrik, maka yang tadinya tubuh bergerak dia menjadi yaskun, diam, ya. Fayuqalu lidzalika sukun, disebutlah, dikatakanlah lidzalika, kepada itu yang diam, zalika sukun, mautun, mati, ya. Jadi yang disebut mati di situ kalau kuwah hayawaniyahnya tadi hilang, ya. Biar ilustrasinya lebih gampang lagi, ya. Jadi jisim kita dikasih kekuatan apa? Hayawani, ya, yang disebut hidup. Hidup itu bergerak. Di sini, ya, tabi'i, natural, ya. Nah, ini karena ruhnya pisah, ruhnya pergi, maka ini menjadi tiada, ini menjadi tiada. Lalu jisimnya ngapain? Jantungnya jadi diem, paru-parunya jadi diem. Dokter menyebutnya mati, tapi dokter nggak tahu. Dokter hanya tahu yang bergeraknya udah nggak bergerak, yang naturalnya sudah nggak alamiah lagi. Tapi dia nggak bahas yang ini, ya, ruh amri. Dia nggak bahas yang ini. Nah, ini kita yang bahas. Itu bukan dokter lagi yang bahas. Dokter wilayah fisik, kita wilayah yang ruh, yang amri ini. Berarti ini dicipta karena Allah meniup di sini, ya, meniupkan ruh amri pada jisim.
ini juga dicipta. Jadi ruh yang dicipta ruh hayawani. Jadi kalau ada orang mengatakan apakah ruh dicipta? Ya, ruh hayawani dan ruh tabi'i. Tapi ruh amri sirrullah, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Oke. Maka para sufi ketika mengajarkan muridnya talqin, apa yang dilakukan? Mematikan muridnya dulu, disuruh diam. Indranya dikunci dulu, makanya matanya dipejam. Telinganya dibuat asik dulu dengan zikir, dengan sholawat, sehingga dia tidak lagi mendengarkan yang biasa, tapi dia mendengarkan yang luar biasa. Kalau indra sudah sukun, itu disebut mati. Sebelum mati, baru ditalqin, gitu. Zikir, Allahu Allah la ilaha illallah. Barulah disebut sang hamba sadar, wajilat qulubuhum, bergetar kalbunya. Maka kepada teman-teman saya yang bertugas mentalkin, mursyid-mursyid atau wakil talqin, ahli badal ya, ataupun khodam-khodam thariqah, kenapa mentalkin tidak berefek pada murid? Karena kita belum mengkondisikan murid untuk sukun, atau bahasa lainnya maut qoblal maut, mati sebelum mati. Paham ya kenapa harus ada ilmu itu? Jadi mati sebelum mati itu horor nggak? Sangat ilmiah sekali, sangat ilmiah sekali ya. Kalau oleh orang-orang psikolog disebut conditioning ya, dikondisikan dulu jiwanya itu, baru kemudian masuk meaningnya, makna yang mau kita sampaikan ya. Oleh karenanya talqin itu ilmiah, thariqat itu ilmiah, bertasawuf itu hakikatul ulum, itulah hakikat orang berilmu, nyambung ke sana. Ini kalau ada orang aku berilmu tapi menolak ini, berarti dia belum nyampe sama dia keilmuan ini. Jadi kita nggak usah heran juga, oh dia baru pinter ilmu zahir, ilmu yang batin belum. Mau dia Gus, mau dia Habib, mau dia Kiai, nggak ada urusan. Mau dia dokter, mau profesor, nggak ada urusan. Ghazali aja mah paham, kenapa dia nggak paham? Pinteran dia apa Ghazali? Gitu aja babnya ya. Kalau diadu-adu kita bawaannya Imam Ghazali, langsung berhidung atas nama Imam Ghazali ya. Kalau antum gak berani bawa diri sendiri, bawa nama Imam Ghazali ya. Wa ahlut tariqati, dan orang-orang tariqah ahli sufiyah ya, para sufi, ya'tamiduna 'ala ruhi wal qalbi akthar i'timadan. Ya'tamidun, mereka berpegang, bergantung terhadap pada ruh dan qalbu, akthar, lebih banyak i'timadan ya, bergantungnya, minhum, pada diri mereka, ala syakhs, daripada jisim, sosok yang zahir ini. Jadi syakhsun, sosok yang zahir ya, sosok yang zahir. Yang syakhs ini akan hancur nanti, karena ruhnya masih utuh. Nanti ketika mati, hancur badannya, disisain sedikit dari badan itu, lalu Allah ciptakan dari tulang ekor tubuh yang baru, bukan tubuh yang lama lagi, lalu ditiup lagi. Nah, cuma bahan tubuhnya lebih tua, apa lebih tahan. Kalau tubuh ini kan paling 60, 70, 80 beres sudah, meninggal sudah, rusak sudah ya. Benar nggak? Ini mudah-mudahan ini udah mulai penyakitan belum? Ya, udah mulai kan? Penyakit apa tuh? Sakit kepala ya kan? Tuh pakai kacamata, berarti sakit kepala tuh sering gitu ya. Sakit kepala ini ya. Kalau mahasiswa biasanya ini sakit perut. Sakit perut tuh kemana-mana ya, kurang kurang duit atau kurang perhatian ya, atau emang kurang makan, atau kelebihan makan gitu. Jadi kalau sudah begini, kita sudah paham bahwa diri kita ini unik, ada sesuatu yang beda dengan tubuh ini. Maka jika nanti terjadi ya paceklik luar biasa di alam semesta, nggak usah khawatir. Toh ada yang 309 tahun, ada yang 100 tahun tertidur dan dia aman-aman aja ya, karena ada ruh amrinya. Selama ruh amri ini masih ada di tubuh, jika dia dominan pada jasad, jasadnya nggak rusak walaupun dia nggak makan. Antum percaya atau tidak? Itu yang terjadi pada ashabul kahfi. Jadi ruh amrinya sudah mendominasi ya, dia kemudian jadi tameng keluar, dan itu bukan sesuatu yang ghair makul, yang irasional, itu rasional sekali ya. Dan kisah ashabul kahfi tidak hanya di Quran,
itu juga ada di kalangan sebagian Kristen Ortodoks Suriah. Ya, jadi itu bukan bagian dari kisah Israeliat yang dibenarkan di Quran. Jadi para sufi mereka lebih banyak merujuk kemana? Ruh amri dan qalbu daripada Google. Apalagi aplikasi, apalagi YouTube. Ya, maka kita kaget juga ketika ada orang yang mengaku buat thariqat Qadiriyah. Dia buat thariqat Qadiriyah baru, lalu ketika kita komentar salah satu tentang isu-isu di Timur Tengah, cuma karena video itu yang di Deddy Corbuzier itu, ya, dia langsung kemudian membenci saya dan mengatakan saya berlepas diri. Kapan ente bersama aneh? Kalau berlepas diri. Tapi ngakunya kasab. Ngakunya dia kasab. Dia bahkan nulis nasab dia sendiri lewat mimpi kepada salah satu imam. Bisa gitu nentuin nasab pakai mimpi. Orangnya pakai DNA aja belum tentu oke. Ya, lagi rame sama Al-Bantani itu. Ya kita heran. Loh katanya dia sufi, bikin thariqah baru. Kenapa dia nggak ruhnya ngecek ke sana gitu? Kalau memang dia ahlu kasyaf, bisa diuji kan? Yang sedang ramai di sana itu siapa sebenarnya? Siapa yang lagi main itu di sana? Nah, itulah sayangnya ya. Oleh karenanya, antum jangan heran orang-orang ini sering berbeda dengan jamaah awam. Tidak mengikuti selera orang awam, karena dia sudah punya selera sendiri di sini. Ruhnya mengakses amrnya Allah. Ya, kalbunya dapat menangkap makna dari khitabnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau orang bilang, "Ter ente ditinggal jamaah gimana?" Tinggalin aja. Emang aneh ikut jamaah? Jamaah ikut aneh kali gitu mereka ngomongnya. Nah, saya ketemu sama orang-orang begitu dan dia cuek aja. Emang aneh butuh ente? Gitu ngomongnya. Aneh hanya memerlukan Allah. Jadi mereka sudah paham jalannya. Ya. Tanpa ente juga aneh sudah diundang oleh Allah, yaitu nafsul mutmainah. Begitu mereka ngomongnya. Wahai jiwa yang tenang, engkau dipanggil dapat undangan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang ini luar biasa sebenarnya. Oke. Fa yakunu fil badan aw idza kana ruh min amril bari, apabila ruh itu adalah rahasia Allah. Jadi amrul bari salah satu nama Allah. Bari artinya pencipta alam semesta. Dan itu sama dengan bahasa Ibrani dan Suryani. Dalam bahasa mereka juga disebut bari atau bara. Ya. Allah Ta'ala Maha Pencipta. Jadi jika ruh adalah min amril bari, adalah amr rahasia Rabb, fayakunu fil badan kal gharib, barulah ente faham Nabi ngomong ya? Kun fid dunya ka'annaka gharib, jadilah di dunia seakan-akan engkau gharib, orang asing. Ya, fayakunu fil badan, maka ruh pada badan kal gharib, seperti makhluk, bukan makhluk, seperti sosok yang asing. Jadi kita ini asing semua, maka jangan sedih dengan muka kita yang kayak gimana, ya. Dengan status sosial antum hari ini seperti itu, santai aja. Oleh karena itu orang-orang seperti ini, dia tidak pernah mau menjilat kepada penguasa. Dia kalau senang emang sesuai dengan ruh dia dukung, kalau enggak ya selesai. Tapi mereka akan mengerti rahasia-rahasia Allah. Maka mereka dukung penguasa karena emang melihat secara ruhul amri, bukan karena ada kardus yang datang, ada transferan duit, ada bantuan-bantuan untuk pembangunannya, tidak. Tapi karena dia faham, karena Allah yang merestui dalam kolbunya. Ya, tapi mereka tidak pernah bawa-bawa nama Tuhan. Itu bedanya. Jadi mereka menganggap ini bagian alam jisim kok. Politik di alam jisim pada alam. Kata Imam Syafi'i, jika aku mendebat orang pintar pasti mereka kalah. Tapi jika aku mendebat orang jahil pasti aku kalah. Jadi kalau ketemu mereka pakai ayat, fa'arid anil jahili, maka berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Ya, jahil. Kalau ini jahil beneran. Baik. Imam Asy'ari waktu kecilnya pernah belajar kepada teman ayahnya. Ayahnya bernama Al-Imam Ismail. Nama teman ayahnya Al-Imam Zakaria
ibn Yahya As-Saji. Siapa nama teman ayahnya? Zakaria ibn Yahya As-Saji. Bukan saji menyajikan, bukan, namanya Saji. Imam Zakaria ibn Yahya As-Saji adalah murid Imam Ahmad bin Hanbali, murid dari Imam Al-Qarabisi. Mereka berdua ini adalah murid terbaik Imamuna Imam Syafi'i. Sudah kebayang hubungannya? Sudah terbayang hubungannya? Jadi kecilnya Imam Asy'ari berguru kepada murid dari muridnya Imam Syafi'i. Lalu ayahnya meninggal, Syekh Ismail meninggal. Dulu karena ibunya masih muda, maka dinikahkan oleh orang tuanya, kakeknya Asy'ari kecil, dengan seorang imam, tapi bukan imam Ahlus Sunnah, imam kelompok lain, namanya Abu Ali Al-Jubai Al-Mu'tazili. Akidahnya Mu'tazilah. Mu'tazilah ini gak percaya takdir, Qadariyah. Mu'tazilah itu meyakini pelaku dosa besar kalau mati belum tobat masuk neraka kekal. Kalau Khawarij, pelaku dosa besar walaupun cuma beda coblosan politik, kafir. Kalau Mu'tazilah, beda politik, fasik. Tapi kalau mati sama dengan Khawarij, sama-sama kekal dalam neraka. Maka akidah ini berbahaya kalau berkembang. Imam Ahmad, kakek gurunya Imam Asy'ari, itu disiksa oleh kelompok Mu'tazilah. Yang sekarang di kampus para profesor salah faham, dikira Mu'tazilah itu kelompok pembebasan akal. Bukan, Mu'tazilah itu kelompok yang mengebiri akal. Cuma karena berbeda masalah Quran makhluk tidak makhluk, itu imam-imam disiksa. Bahkan seorang imam namanya Ahmad bin Nasr disalib dan tidak diturunkan sampai 7 tahun. Kayak gitu ajarannya masuk akal gak? Imam Ahmad ditelanjangi sarungnya. Dulu orang pakai sarung, dicopot sarungnya. Untung beliau seorang wali Allah, dia berbicara kepada sarung, ya izari ittaqillah, wahai sarungku takutlah kepada Allah. Maka naik sarung, gak pernah lepas lagi sampai meninggalnya. Gak pernah lagi ada orang melihat aurat beliau. Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Asy'ari berguru kepada murid beliau Imam Zakaria As-Saji. Ketika ibunya menikah dengan Abu Ali Al-Mu'tazili, Al-Jubai Al-Mu'tazili, berubah akidah dia sebentar menjadi akidah Mu'tazilah. Kata orang Mu'tazilah, Allah itu selalu berbuat baik, takdirnya selalu baik, nggak ada takdir buruk. Allah kalau mencipta ada tujuan. Dibantah oleh para imam. Yang pertama membantah anak tirinya sendiri, yaitu Abul Hasan Al-Asy'ari. Terjadilah perdebatan antara ayah tiri dan anak tiri. Ini bukan masalah tiri-tirian, tapi karena masalah perbedaan pemahaman. Maka bertanyalah Abul Hasan Asy'ari kepada Abu Ali Al-Jubai. Ikutin pertanyaannya. Wahai ayahanda. Enggak, saya aja yang baca. Ikutin kalimatnya dalam hati ya. Ada 3 orang. 1 kafir, 2 mukmin, 3 anak kecil. Mati. Orang kafir masuk mana? Masuk? Orang mukmin masuk mana? Surga. Anak kecil masuk mana? Surganya tinggi nggak? Anak kecil meninggal. Anak kecil meninggal amalnya banyak nggak? Sholatnya main-main, ya main sikut-sikutan. Anak kita kalau sholat gimana? Sikut-sikutan ya? Ya itu anak-anak tuh kalau sholat masih ngobrol. Ntar makan durian di ucok ya. Masih begitu. Gimana dia mau masuk surga? Maka dia masuk surga bukan karena sholatnya, tapi karena dia masih thahir. Disebut lagi nama antum tadi. Masih belum mumayyiz, belum baligh. Maka bertanyalah Imam Asy'ari, wahai ayahanda, di manakah orang kafir jika mati? Dijawab, finnar, masuk neraka. Orang mukmin di mana? Surga. Surganya tinggi nggak? Tinggi. Kalau anak kecil di mana? Anak kecil surganya paling rendah.
Oke, maka bertanyalah Imam Asy'ari. Nanti anak kecil akan bertanya, ya Allah, kenapa engkau taruh aku di sorga paling rendah? Kan aku belum pernah maksiat. Apa jawaban ayah tirinya yang berakidah Mu'tazilah? Aku tahu jika engkau nanti dewasa pasti mati kafir, jadi aku matikan engkau sebelum dewasa. Wah, Imam Asy'ari dalam hati tepuk tangan. Hore, jurus pertama masuk. Apa kata Imam Asy'ari? Wahai ayahanda, kalau begitu nanti orang kafir protes. Ya Rob, kenapa engkau matikan aku dalam keadaan sudah dewasa dan aku kafir? Kenapa engkau tidak matikan aku sedari kecil seperti yang nomor 3? Bengong deh, nggak bisa jawab. Abu Ali Al-Jubai kaget, kenapa anak tirinya bisa mengalahkan dia? Paham ceritanya? Jadi bagi si Mu'tazilah ini, Allah selalu berkehendak baik. Takdir Allah itu baik. Allah tidak menciptakan keburukan. Yang buruk-buruk yang menciptakan bukan Allah. Berarti ada pencipta selain Allah. Ini berbahaya. Bahaya nggak? Saya mau tanya, maksiat ada izin Allah nggak di situ? Serius? Yang benar, maksiat ada izin Allah nggak di situ? Tadi ada yang bilang nggak. Coba tes lagi, maksiat Allah izinnya? Serius? Wah, ridho deh. Masjid Ar-Ridho. Soalnya beberapa majelis kita tanya begitu, Allah nggak izin. Berarti ada yang mengizinkan maksiat selain Allah di muka bumi. Berarti ada Tuhan selain Allah di muka bumi. Bagi Allah itu taat dan maksiat itu sama. Ada orang taat, fawailul lil musallin, celaka bagi orang sholat karena sok dengan sholatnya. Ada Allah rahmati orang yang maksiat jika dia taubat. Maka dipanggil di Quran, wahai orang beriman, tubu ilallah taubatan nasuha, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang tulus. Bahkan disebutkan innallaha yuhibbut tawwabi, Allah cinta orang taubat. Orang taubat itu pemaksiatnya tadinya. Berarti kalau dibahasakan lugas, wahai pemaksiat, Allah tetap cinta kamu jika kamu taubat. Berarti maksiat itu bisa jadi baik kalau kita taubat. Jangan dipotong, ya. Maksiat itu bisa jadi baik kalau itu langkah taubat. Siapa yang ngomong? Allah sendiri yang ngomong. Hadis qudsi. Ya, apa kata Allah? Ya Bani Adam, wahai anak manusia, jika engkau tidak berdosa, maka Allah akan datangkan sekelompok kaum yuznibun fayastaghfiruna, lalu mereka minta ampun, mereka banyak dosa, mereka melakukan maksiat, lalu mereka minta ampun kepada Allah, fayaghfiru lahu, lalu Allah mengampuni mereka. Allah punya nama Ghaffar, Ghafur, benar nggak? Tawwab, Rauf, Rahim. Ada pasangan ayat Ghafurun, Rahim. Ini ada rahasia. Rahman itu kasih Allah untuk semua makhluk. Tapi kalau Rahim, kasih Allah untuk kekasihnya. Rahim, kasih Allah untuk kekasihnya. Kekasihnya disebut wali Allah. Selain Nabi, kekasih Allah terjamin gak dari dosa? Selain Nabi, yang terjamin dari dosa siapa? Cuma Nabi. Selain Nabi, wali-wali Allah tidak dijamin dari dosa. Maka mereka pasti dosa seperti kita. Oke? Sedangkan kelompok Mu'tazilah mengatakan apa? Allah tidak berkehendak, tidak ada takdir buruk dalam kehendak Allah. Berarti keburukan itu diciptakan oleh manusia sendiri. Maka mereka ini sudah lebih parah daripada Majusi. Majusi Tuhannya cuma 2, Tuhan cahaya, Tuhan kegelapan, Tuhan kebaikan, Tuhan keburukan. Sedangkan bagi Mu'tazilah, setiap manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Inilah bahayanya. Berarti Tuhannya lebih banyak. Benar. Inilah kritik Imamuna Abul Hasan Al-Asy'ari. Orang bisa ngeritik begitu, cerdas gak tuh orang? Ya,
Langsung Abu Ali Al-Jubai terdiam, tidak bisa berkalam. Maka Imam Asy'ari langsung berdiri. Dia pegang jubahnya, dia copot. Apa kata dia? Sebagaimana aku membuang jubahku ini, begitulah aku membuang akidah ayah tiriku, Abu Ali Al-Jubai. Di saat itu beliau cari lagi guru tuanya. Ternyata masih hidup, Imam Zakaria Ibn Yahya As-Saji, dan seorang sufi, Imam Junaid Al-Baghdadi. Jadi beliau ini murid daripada sufi. Ada lagi murid dari Junaid namanya Ruwaim. Imam Asy'ari berguru juga kepada sufi bernama Ruwaim. Itulah alasannya kenapa akidah Ahlus Sunnah sangat akrab dengan kelompok sufi tarekat. Dan itu jugalah sebabnya kenapa jika ada orang membatalkan akidah Asy'ari, dia juga akan membatalkan akidah sufi. Karena akidahnya sama. Alhamdulillah orang-orang di negeri kita dulu banyak ngaji ke Mekah. Yang diambil mungkin yang masyhur cuma ilmu zikirnya, tapi mereka dulu mengambil semua. Di sini ada wasiliyah, Ustaz ya? Ada. Wasiliyah Tarbiyah Islamiyah itu kan sama. Itu pendiri-pendirinya langsung belajar ke Mekah, ngaji kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Syekh Ahmad Khatib ini seorang mufti di Mekah, bermazhab Syafi'i, akidah Asy'ari, dan dia mursyid tarekat Khalwatiyah Ba'lawiyah. Tapi ada orang nggak tahu sejarah. Itu message saya, apa kata dia? Kami ikut Ahmad Khatib As-Salafi. Nah, dari mana namanya As-Salafi? Itu adalah tuduhan buhtanun azim. Seandainya Syekh Ahmad Khatib hidup, dia akan menolak dan memarahi orang ini. Kenapa? Dalam ajaran Salafi, tawassul boleh atau tidak? Syirik atau tauhid? Antum kayak takut. Udah kenceng dong. Itu kelompok apa? Oke. Syekh Ahmad Khatib, pembukaan kitabnya itu bertawassul. Penutup kitabnya bertawassul tentang kitab waris. Bijahin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan tuah Nabi. Ada nggak Wahabi Salafi bertawassul bijahin Nabi, dengan tuahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada nggak? Nggak ada. Jadi jangan main catut-catut imam kita lah, ya. Kalau ente kekurangan imam, cari sendiri, ya. Itu imam kita. Pendiri-pendiri bangsa ini dulu berguru kepada beliau, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. NU ada Syekh Hashim Asy'ari, Muhammadiyah ada Ahmad Dahlan. Itu langsung ngaji kepada beliau di Mekah, langsung belajar. Kalau nanti di tengah jalan ada berubah, ya itu urusan kelompok-kelompok sekarang lah ya. Tapi imamnya sama. Maka saya cinta kepada dua kelompok besar ini, walaupun di lapangan mereka nyontok-nyontokan juga ya. Al-Wasiliyah apalagi 11-12 sama Perti, ya. Sama nggak? Sama. Maka nanti saran saya, jika Ahlus Sunnah pengen kuat, jangan terjebak pada kelompok nama. Kita kembalikan, oh Wasiliyah akidahnya apa? Sama dengan Perti, Tarbiyah Islamiyah, sama dengan NU, sama dengan Muhammadiyah awal, sama dengan NUI, sama dengan ulama-ulama yang dulu membawa ini sebelum ada istilah dan nama itu. Oleh karena itu, saya mengajak para asatidz, mari di masjid-masjid diajarkan lagi sifat 20. Mau nggak Bapak Ibu belajar ke ustaz-ustaz kita? Belajar sifat 20. Yang benar belajarnya pakai kitab, jangan ngarang-ngarang sendiri. Ngaji kok ngarang-ngarang sendiri, kayak udah bisa nulis kitab aja ya. Orang hebat itu bukan ngaji tanpa konsep. Orang hebat tuh ngaji ada konsep di depannya. Ya, benar nggak? Hafiz Quran aja harus tikrar. Masa ustadz ngomong terus nggak pakai teks? Seakan-akan wahyu turun lewat dia ya. Udahlah ustadz ya, para masyayikh ngajar, ayo kita hidupkan ngaji kita. Alhamdulillah Allah izinkan saya untuk buka kitab di mana-mana kecuali tabligh akbar. Nggak mungkin pakai kitab. Ya, nanti marah Ustaz Thohir ya. Khalas Ustaz. Ya. Hah? Fi as'ilah terjawab? Ya, silakan. Sedikit lagi ya, ditambahkan masalah bid'ah yang dikabinetkan. Bid'ah. Waduh, itu beda mazhab tuh. Ini request, Dr. Thohir ini mau ngerjain saya nih. Mentang-mentang saya sesekali datang ke sini. Bid'ah.
Apa itu bid'ah? Apa itu bid'ah? Ayo. Siapa yang benar kalau jawab bid'ah? Bid'ah apa? Yang nggak dikerjakan Rasul. Kalau Nabi pernah takbir akbar bid'ah? Nggak pernah. Bid'ah dong ini. Nggak, keliru. Maaf, nilainya 4. Ada lagi? Bid'ah apa? Ada dalilnya. Ya? Ada dalilnya. Ini buat antum nih. Ntar ya, habis ngaji buat antum ntar. Yang tidak ada dalilnya, bukan yang tidak dikerjakan Nabi. Nabi pernah baca Quran pakai mushaf nggak? Nggak pernah. Terus kenapa kita baca Quran pakai mushaf? Karena emang nggak hafal ya. Jujur aja nggak hafal. Nabi pernah zikir pakai alat tasbih nggak? Antum pakai alat tasbih, bid'ah nggak? Nabi pernah pakai kopi yang hitam nggak? Bid'ah dong. Apalagi yang merah nih ya. Ini kopi Aceh ya? Ini bid'ah semuanya. Nabi pakai serban, ente pakai kopi ya? Kalau bid'ah semua. Nggak begitu cara memahami bid'ah. Bid'ah itu sesuatu yang tidak ada dalilnya. Dalil ada 4 yang disepakati: Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Baru belajar kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu sesat. Dia belum khatam Sahih Bukhari. Baru belajar kullu bid'atin dolalah. Udah berani nyalah-nyalahin orang kayak beliau ini udah ngaji sekian tahun. Kalau ada dalilnya, meskipun Nabi tidak buat, berarti dia tidak bid'ah. Apa contohnya nih? Nabi pernah kumpulkan Quran nggak? Dalam riwayat yang sudah masyhur sering saya bahas juga, Sayyidina Umar datang kepada Sayyidina Abu Bakar. Apa kata beliau? Wahai Khalifatul Rasul, kumpulkanlah bahan-bahan Al-Quran. Apa jawaban beliau? Apa jawaban Abu Bakar? Hal taf'al ma lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama kayak tadi antum ngomong, apakah kau lakukan yang Nabi tidak lakukan? Jadi versi Abu Bakar, kalau melakukan yang Nabi tidak lakukan disebut dengan bid'ah. Abu Bakar. Umar bilang apa? Enggak. Wahai Abu Bakar, jika ulama-ulama yang sedang berjuang ini mati fisabilillah, lalu Quran, nanti siapa yang meneruskan? Kata Abu Bakar, enggak. Apakah engkau akan buat yang Nabi tidak buat? Umar ulang lagi, kalau kita mati, mereka mati, nanti anak cucu kita siapa yang akan mengerti Al-Quran? Baru Abu Bakar sadar, baru ganti faham. Berarti Umar menganggap bid'ah itu sesuatu yang tidak ada nilai baiknya, maslahatnya. Itu Sayyidina, jika ada maslahatnya walaupun Nabi tidak buat, maka tidak disebut bid'ah. Paham? Jadi bid'ah itu bukan yang Nabi tidak lakukan. Jadi kalau masih ada yang ngomong itu, udah tutup aja telinga ya. Tutup telinga aja sama dia. Kalau mau debat, ayo pakai kitab, gundul kita. Mungkin dia kitab gundul aja gak punya ya? Kecuali Iqra. Ada juga yang punya tapi salah baca. Giliran kayak gitu gak mau baca kitab imam dia. Imam dia bernama Ibnu Taimiyah rahimahullah. Judul kitabnya Iqtida' Shiratal Mustaqim. Ada juga di Majmu' Fatawa, ada di Al-Fatawa Al-Kubra. Ibnu Taimiyah mengatakan bid'ah itu yang tidak ada dalil syar'inya. Bahkan beliau itu masih tidak mengatakan bid'ah jika ada ulama mazhab yang menganggap itu tidak bid'ah. Itu sebabnya beliau tidak membid'ahkan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali di dalamnya ada kemungkaran. Tapi sekarang yang ngaku ikut Ibnu Taimiyah gimana? Membid'ahkan maulid Nabi enggak? Dan saya kasih tahu Bapak Ibu, ini tidak akan berhenti. Tahun depan akan tambah parah, tahun berikutnya akan tambah parah, tambah parah, tambah parah. Maka para asatidz nyalinya harus agak gedean dikit. Bukan sombong, bukan, beraninya harus lebih berani.
Dan antum umat siap nggak kawal para asatis? Ya, ustadznya biar nggak jadi penakut, biar nggak ditumpahkan kepada tamu kayak saya ini bahas-bahas beginian, ya. Jadi nyalinya harus agak dikit, takut itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kayaknya mulai semangat. Tinggal panggungnya roboh ini. Baik, kelas ya. Apa lagi? Baik, Bapak Ibu yang melakukan Allah, mungkin tidak bisa lama-lama karena baru turun pesawat udah langsung disiksa sama Ustaz Tahir, ya. Langsung dibawa. Tapi saya senang, ya. Semoga umat Islam Ahlus Sunnah di Sumatera Utara dikuatkan oleh Allah SWT. Ulama-ulamanya dijaga oleh Allah. Para habaibnya tambah makmur, tambah senang, tambah pede berdakwah. Amin ya rabbal alamin. Untuk yang hadir, mari kita bacakan semuanya surah Al-Fatihah.